Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Latsar CPNS Kota Tangerang Selatan, Angkatan 10, Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini izinkan kami mempresentasikan tentang tokoh yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang sering dikenal dengan nama Gus Dur. Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur adalah Presiden keempat Republik Indonesia. Gus Dur menduduki kursi orang nomor 1 Indonesia pada 20 Oktober 1999 menggantikan B.J. Habibie. Masa pemerintahannya tidak lama, Gus Dur menjabat sebagai Presiden Indonesia hingga 23 Juli tahun 2001. Gus Dur lahir di Jombang, 7 September 1940, merupakan anak pertama dari 6 bersaudara. Gus Dur adalah putra Kiai Haji Wahid Hasyim dan cucu dari Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Pada masa pemerintahannya, Gus Dur dikenal sebagai bapak pluralisme yang menjunjung tinggi keberagaman di berbagai hal, terutama suku, agama, dan ras. Nilai yang bisa kita ambil dari Gus Dur adalah nilai akuntabilitas, di mana kebijakan ekonomi yang ia ambil pada saat menjabat sebagai presiden dapat dipertanggungjawabkan. Buktinya, ia berhasil membawa ekonomi Indonesia untuk tumbuh di angka 4,9%. Dan yang paling penting, pertumbuhan ekonomi ini dibagi merata, di mana indeks ketimpangan atau rasio Gini yang dulu sangat tinggi berhasil turun ke angka 0,31 atau terendah dalam 50 tahun terakhir. Nilai nasionalisme yang dapat kita ambil dari sosok Gus Dur adalah beliau merupakan bapak pluralisme Indonesia. Beliau dikenal sebagai bapak pluralisme Indonesia karena beliau menerbitkan Kepres nomor 6 tahun 2000 yang berisi tentang Hari Imlek merupakan hari raya libur nasional yang bersifat fakultatif. Dengan adanya Kepres tersebut, berarti bahwa agama Konghucu resmi menjadi agama yang ke-6 di Republik Indonesia ini. Selain itu, beliau dikenal telah merubah nama Irian berubah menjadi nama Papua. Hal ini menunjukkan bahwa beliau mengayomi seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan nama tersebut, terutama rakyat Papua. Etika publik. Nilai etika publik yang bisa kita ambil dari sosok Gus Dur adalah memberikan solusi terhadap problematika perbedaan cara pandang keberagamaan yang menimbulkan Islam radikal. Nilai etika yang diajarkan menimbulkan sikap toleransi dan kerjasama umat beragama, bukan memaksakan kehendak kelompok dengan segala cara. Kita bisa meneladani sosok Gus Dur dengan pikiran transformatif terkait dengan konsep Islam sebagai etika publik. Dalam hal kualitas mutu, tentu tidak lepas dari prinsip efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Gus Dur adalah melikuidasi Departemen Penerangan yang menurutnya tidak efektif dan efisien. Hal ini membuat media massa lebih bebas, leluasa, dan terbuka dalam menjalankan tugasnya. Nilai anti korupsi yang dapat kita ambil dari sosok Gus Dur adalah ketika beliau menerbitkan PP nomor 19 tahun 2000 yang berisi tentang pembentukan tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan adanya PP tersebut, maka resmi ada sebuah badan di Indonesia yang menangani tindak korupsi yang sebelumnya tidak ada. Yang kedua, beliau telah membubarkan Departemen Sosial di mana pada saat pemimpinan beliau, departemen tersebut merupakan sarang dari korupsi atau departemen tersebut dikenal sebagai departemen yang paling korup. Dengan langkah berani beliau membubarkan Departemen Sosial tersebut. Beliau adalah sosok yang patut kita teladani. Semoga kita dapat meneruskan perjuangan beliau dan meneladani nilai-nilai aneka yang beliau terapkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.